الذي أعاننا على الصيام والقيام وألهمنا برشده إلى طريق السلام. والصلاة والسلام على خير الآداب سيدنا مولانا محمد إسرائيل الظلام وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم المرام. أما بعد, puji puji syukur untuk Allah kita akui semua nikmat dari Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada baginda Rasulullah. Semoga kita pun dianggap menjadi umatnya, amin, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau yang mulia, yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dari awal sudah diulang-ulang, tapi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah telah jadikan puasa sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah praktek agama-agama sebelum agama Islam. Artinya apa? Di agama dan keyakinan sebelum Islam juga ada puasa. Maka tidak Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebuah syariat kecuali Allah jadikan beragam manfaat di dalamnya. Bapak ibu kalau punya kendaraan baik motor ataupun mobil pasti ada caranya di servis, betul? Gak mungkin kita pakai motor mobil kecuali motor majikan kita. Motor bos kita tinggal pakai dan berusin servis. Maka begitu pula syariat Islam menjadi nilai dan memberikan manfaat bagi kita. Yang kita lakukan puasa. Kalau orang mau operasi biasanya suruh puasa. Kenapa suruh puasa mau operasi? Ternyata banyak manfaat kesehatan bagi orang yang berpuasa. Kalau orang-orang dulu punya banyak penyakit masalah perut, solusinya bukan obat, solusinya puasa. Kita bayangkan kita puasa sejak azan subuh, kemudian kita menahan sampai waktu maghrib tiba. Kalau kita biasanya target tubuh makan jam 12 makan, mau menjelang sore sebenarnya makan lagi. Artinya apa? Organ tubuh kita, pencernaan kita terus bekerja. Sama seperti kendaraan, kalau terus mesin itu digerakkan 24 jam, toh akhirnya rusak juga. Maka begitu pula Allah jadikan puasa untuk umat Islam sebagai alat untuk kembali menyehatkan badan kita. Maka bernama sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Sering-seringlah berpuasa, niscaya kalian akan terus sehat. Makanan yang kita makan di pagi hari sebelum sholat subuh mau kita makan sebanyak apapun, ini akan menjadi energi tubuh kita, yang dari energi tadi pula banyak manfaat yang kemudian kita terima. Ketika perut kita nggak terisi, berarti usus kita istirahat. Otomatis sistem pencernaan itu dalam bahasa kesehatan ada proses detoksifikasi. Artinya organ-organ tubuh tadi istirahat, kemudian energi yang digunakan dari sisa makanan tadi untuk mengolah dan mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Maka kalau jasa udah 40-an ke atas, makanan udah sering sampai perut, obatnya satu cuma puasa. Banyak kemudian penelitian dilakukan manfaat dari puasa. Bahkan tadi saya sebutkan kalau orang mau operasi apapun, mau operasi khusus lutut, mau operasi apapun, diharuskan berpuasa.
Agar apa? Sistem peredaran darah pun akan kembali benar. Sistem pencernaan kita pun yang rusak diperbaiki. Itu manfaat puasa. Maka mari kita jadikan puasa ini menjadi puasa untuk benar-benar menyehatkan badan kita. Jangan puasa balas dendam. Semua geng apa yang ada di jalan dibeli. Ketika datang waktu azan, sampai makanan apapun, sampai apa-apa. Artinya apa? Kasihkan. Biarkan kemudian tubuh kita apa yang mampu Allah berikan kepada kita ketika itu kita syukuri. Meskipun mungkin hanya gorengan 2, lampang 1, amalkan manis, syukuri Pak. Artinya apa? Akan kaget perut kita. Maka mari kita jadikan puasa sebagai sarana Allah peduli dengan kita. Begitu pula dengan sholat. Banyak manfaat kesehatan bagi orang-orang yang sholat juga. Artinya semua perintah Allah memuat beragam manfaat yang akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kita jadikan puasa kita puasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa untuk kita mampu mengendalikan diri. Biasanya orang yang kelebihan berat badan, solusi pertama itu puasa. Puasa bisa kemudian menurunkan berat badan, bisa. Puasa mampu menenangkan pikiran, bisa. Puasa mampu menangani stres pikiran, itu bisa. Puasa juga mampu mengirim daripada aspek ekonomi. Inilah bulan keberkahan. Kita gak punya bukaan di rumah, lari ke masjid. Allah berikan kita keberkahan itu. Dan kita bertadi, maka ajarannya adalah manfaat para saliman dan lahu minal-adli min ghairi ayat musafin wujudin syaitan. Atau kata sallallahu alaihi wasallam, orang yang ngasih makan orang buka puasa, dia dapat pahala orang yang makan bukaan tadi. Nilai puasa dia, pahala yang dia lakukan gak akan berkurang. Artinya pahala nambah pahala. Maka itulah seputar hukum berkaitan dengan puasa sebagai sarana menyehatkan badan kita. Semoga kedepannya kita semakin baik puasa kita. Kalau di awal-awal ini kita puasa balas dendam, ayo berapa hari terus belakang coba kita terima apa adanya. Artinya jangan sampai kemudian lapar mulut, lapar mata ketika buka kenapa. Semoga Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kita kekuatan menjalankan puasa, bukan hanya puasa perut, tapi juga dengan puasa jawari, puasa ardan kita, sehingga mampu menjalankan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah ridho kepada kita dan berikan kita titel ketampuan diri di akhir bulan Ramadan.